Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya sudah lengkap, bisa langsung kita mulai saja. Nanti presentasi bergantian dari kelompok 1 dan juga setelah kelompok 1 nanti ada sesi pertanyaan. Tapi jawabnya di akhir saja ya. Jadi sistemnya kelompok 1 presentasi, nanti ada mahasiswa mengajukan pertanyaan, sekitar 1 atau 2 pertanyaan, lanjut kelompok 2 dan seterusnya sampai kelompok 4. Setelah itu baru kelompok 1 menjawab untuk memberi waktu penjelasannya. Dan untuk alokasi waktu presentasinya, tadi saya coba di kelas C, itu lumayan panjang, butuh waktu 2 jam. Jadinya tolong untuk dipersingkat saja presentasinya, terutama penekanan di bagian metode dan hasil ya. Metode, hasil, dan juga nanti di kesimpulan. Masalah daftar apa? Dasar teorinya itu singkat saja, sekilas saja cukup. Mungkin itu kurang lebihnya 20 menit. Saya persilahkan di kelompok 1 untuk share screen PowerPoint-nya dan mulai presentasinya. Silakan. Izin share ya Pak. Iya, silakan. Sudah terlihat ya Pak? Sudah, sudah. Terima kasih Pak. Baiklah, langsung saja dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama Kimia 2020A, Praktikum Kimia Dasar 2, yang akan membahas mengenai kinetika kimia. Adapun anggota kelompoknya itu ada Nur Isna Kamilah, Tina Febriani, Ilham Kurniawan, Rizky Yudhistira, dan Nina Fadila. Oke, saya sendiri Ilham Kurniawan akan menjelaskan bagian tujuan percobaan dan juga dasar teori. Tujuan percobaan dari praktikum kinetika kimia ini yaitu yang pertama mengetahui suatu reaksi kimia berdasarkan waktu terbentuknya kekeruhan, terus mengetahui orde dan jenis reaksi pada suatu reaksi, dan yang ketiga menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dasar teori pengertian laju reaksi. Menurut McMurray dan Fay 2012, laju reaksi didefinisikan sebagai peningkatan konsentrasi produk per satuan waktu atau sebagai penurunan konsentrasi reaktan per satuan waktu. Laju menyatakan seberapa cepat atau lambatnya suatu proses berlangsung. Laju reaksi dapat dinyatakan sebagai perubahan konsentrasi reaktan atau produk terhadap waktu, atau molaritas per second. Chang 2004. Nah, faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu yang pertama ada konsentrasi, temperatur, luas permukaan bidang sentuh, dan juga katalis. Oke, selanjutnya prosedur percobaan akan dijelaskan oleh Kak Rizky Yudhistira. Pada Kak Rizky, saya persilakan. Pada percobaan kali ini, itu kita melakukan pengamatan pada video yang dibuat oleh Fleet Scientific. Yang pertama-tama itu disiapkan gelas sebanyak 5 buah, aquades, HCl, dan natrium thiosulfat. Kemudian dibuat larutan natrium thiosulfat dicampurkan dengan H2O dengan masing-masing konsentrasinya itu 0,15 m, 0,12, 0,09, 0,06, dan 0,03 m. Kemudian contohnya tuh dari pada misalkan di beker 1 itu 0,15 m dibuat dengan 50 mili natrium thiosulfat dan 0 mili H2O, kemudian 0,12 m dibuat dengan 40 mili natrium thiosulfat dan 10 mili H2O, kemudian 0,09 dibuat dengan 30 mili natrium thiosulfat serta dan 20 mili H2O, 0,06 dibuat dengan 20 mili natrium thiosulfat dan 30 mili H2O. Kemudian pada beker yang kelima itu 0,03 m dibuat dengan 10 mili natrium thiosulfat dan 40 mili H2O. Lalu masing-masing gelas beker itu dicampurkan dengan larutan HCl 0,01 m sebanyak 5 mili.
kemudian akan terjadi reaksi. Di sini di gambar kedua, gambar yang di bawah itu terdapat reaksi pada masing-masing beaker ketika dicampurkan larutan HCl sebanyak 5 mili. Selanjutnya ketika terjadi reaksi, amati waktu yang terjadi reaksi pada setiap beakernya. Kemudian lanjut dibuat kurva hubungan antara konsentrasi dengan waktu. Di sini pada praktikum ini, H2O sebagai pelarutnya, zat terlarutnya itu natrium tiosulfat, dan HCl sebagai variabel terkontrol. Ya, lanjut. Oke. Penjelasan hasil dan pembahasan akan dibahas oleh Vina Febriani dan juga Nurisna Kamila. Kepada Vina Febriani dan Nurisna Kamila, saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih. Lanjut. Jadi setelah kita melakukan percobaan, didapat hasil sebagai berikut, di mana saat gelas beaker pertama, yaitu 0,15 molar natrium tiosulfat 50 ml, tidak ditambahkan air, dia membutuhkan waktu 22,5 sekon. Gelas kedua, saat 0,15 ml natrium tiosulfat 40 ml ditambahkan 10 ml air, dia membutuhkan waktu 27,3. Begitu seterusnya didapatkan hasil hingga gelas beaker kelima. Lanjut, Ilham. Nah, jadi apa sih kinetika reaksi itu setelah kita mengetahui hasil pengamatannya? Nah, kinetika reaksi ini menggambarkan suatu pembelajaran kuantitatif tentang perubahan kadar konsentrasi terhadap waktu oleh reaksi kimia. Nah, kecepatan reaksi ini ditentukan oleh terbentuknya kecepatan produk dan berkurangnya konsentrasi pada reaktan. Pada percobaan kali ini, kita menggunakan natrium tiosulfat dan kemudian ditambahkan asam klorida yang akan bereaksi menurut persamaan berikut, yaitu di mana persamaan pertama, yaitu natrium tiosulfat ditambah 2 asam klorida menghasilkan asam tiosulfurat ditambah 2 natrium klorida. Persamaan kedua, yaitu asam tiosulfurat menjadi asam sulfit dan endapan sulfur. Nah, pada percobaan kali ini yang menentukan laju reaksi itu terdapat pada reaksi kedua, karena ini menghasilkan produk utama berupa endapan, yaitu endapan sulfur, dan pada endapan sulfur ini terjadi reaksi autoredox, yaitu, Ilham boleh ke pertanyaannya? Bagian pertanyaan. Nah, di sini yang mengalami reaksi autoredox itu sulfur, karena reaksi autoredox adalah reaksi reduksi dan oksidasi, yaitu meningkatnya bilangan oksidasi suatu unsur sekaligus terjadi penurunan bilangan oksidasinya juga. Pada unsur S, yaitu dari pendilox plus 2 menjadi plus 4, di situ mengalami oksidasi, yaitu peningkatan bilangan oksidasi. Dan terjadi juga reduksi, yaitu perubahan bilangan oksidasi dari plus 2 menjadi 0. Balik, Han. Nah, pada percobaan tadi 0,15 molar natrium tiosulfat dengan volume yang bervarian atau HCl yang sudah kita tambahkan tadi menyebabkan pengenceran.
dan merubah konsentrasi Na2S natrium tiosulfat ini menjadi konsentrasinya berubah. Dari tabel di atas, waktu tercepat terjadinya kekeruhan yaitu saat konsentrasi natrium tiosulfatnya itu 0,15 molar, yaitu 22,5, sedangkan waktu terlamanya itu saat konsentrasi natrium tiosulfatnya itu 0,03, yaitu 159,1 sekund. Selanjutnya, dari data ini bisa didapat hubungan antara konsentrasi dan waktu, yaitu semakin tinggi konsentrasi, maka waktu kelarutannya semakin cepat. Hal ini dikarenakan dengan banyaknya partikel yang memungkinkan banyak terjadi tumbukan. Begitupun sebaliknya, semakin rendah konsentrasi, maka waktu kelarutannya semakin lama. Next one. Dengan demikian, order reaksi dapat ditentukan dengan membuat kurva konsentrasi versus waktu. Reaksi yang terjadi pada percobaan ini adalah ion tiosulfat ditambah 2H menghasilkan sulfur plus sulfur dioksida plus air. Pada grafik pertama, yaitu grafik sebelah kiri, menjelaskan hubungan konsentrasi versus waktu. Dari grafik tersebut, menghasilkan bentuk garis melandai, yang dimana mencirikan akan terbentuknya order 1 atau order 2, sehingga belum terbentuk garis lurus atau linear. Maka nilai konstanta laju reaksinya belum dapat dipastikan. Kemudian pada grafik selanjutnya, yaitu grafik kedua yang sebelah kanan, menghasilkan bentuk garis lurus atau linear yang berarti sudah konstan, sehingga memungkinkan untuk menghitung konstanta laju reaksinya. Grafik lurus pada konsentrasi ion tiosulfat ini membuktikan bahwa order reaksi data tersebut adalah order 1. Adapun karakteristik dari order 1 yaitu di mana grafiknya berbentuk linear antara kecepatan reaksi. Selain itu, dapat juga dengan length konsentrasi. Pada grafik order 1 ini, antar waktu dengan konsentrasi ini bentuknya memang melengkung. Jika memakai length konsentrasi, maka akan terbentuk garis lurus. Adapun pendekatan dari percobaan praktikum ini yaitu melalui data waktu dan juga data konsentrasi. Bukan dengan menggunakan data laju reaksi dikarenakan pada hasil pengamatan hanya diketahui data satu per waktu. Sebagai tambahan, dalam menentukan order reaksi dapat menggunakan 3 cara, yaitu dengan menggunakan grafik waktu dengan konsentrasi, bisa juga dengan konsentrasi versus satu per waktu, dan juga length konsentrasi dengan waktu. Masih mute. Iya. Untuk bagian kesimpulan akan dijelaskan oleh Dina Fadilah. Kepada Dina, saya persilakan. Iya, selanjutnya itu kesimpulan dari praktikum kinetika kimia ini. Yang pertama yaitu kinetika reaksi adalah tentang perubahan kadar terhadap waktu oleh reaksi kimia. Kecepatan reaksi ditentukan oleh terbentuknya kecepatan produk dan berkurangnya kecepatan konsentrasi reaktan. Jumlah kadar yang berbeda-beda menyebabkan adanya perbedaan waktu akan timbulnya kekeruhan. Jadi, jika konsentrasi reaktannya itu tinggi, maka jumlah partikel zatnya yang terbentuk itu jumlahnya banyak. Terus kemudian reaksi yang terjadi juga akan semakin cepat. Terus kesimpulan yang kedua yaitu order reaksi dapat ditentukan melalui suatu grafik yang dihasilkan dari percobaan kinetika reaksi kimia berdasarkan hubungan konsentrasi dengan waktu. Terus juga dapat menentukan jenis reaksi berdasarkan reaksi kimia yang terjadi. Jenis reaksinya itu yaitu reaksi autoredox. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu yaitu konsentrasi,
luas permukaan zat, suhu, katalis, tekanan dan volume, perakuan pengadukan. Nah, pada percobaan ini, faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu konsentrasi yang berhubungan dengan waktu. Oke. Selanjutnya, adapun pertanyaan dari praktikum dan pos praktikum ini, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan kinetika reaksi? Kinetika reaksi menggambarkan suatu pembelajaran kuantitatif tentang perubahan kadar terhadap waktu oleh reaksi kimia. Kinan 1999. Apa yang harus diperhatikan dalam menentukan kinetika suatu reaksi? Kinetika reaksi merupakan perubahan kadar atau konsentrasi dalam reaksi sehingga yang harus diperhatikan terjadinya perubahan atau tidaknya dilihat dari konsentrasi tersebut. Nah, pertanyaan pos praktikumnya, jelaskan pengertian reaksi autoredoks. Nah, ini disinggung tadi di pembahasan bahwa adanya reaksi autoredoks yang terjadi yaitu pada sulfur yang dihasilkan. Reaksi autoredoks adalah reaksi reduksi dan oksidasi dengan satu jenis unsur yang dibilangkan oksidasinya berubah mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus. Seperti dilihat pada persamaan reaksi, natrium tiosulfat dicampurkan dengan HCl menghasilkan natrium klorida dan asam tiosulfat plus sulfat. Nah, jadi plus sulfur nih. Jadi sulfur di sini memiliki bilangan oksidasi plus 2 dan plus 4 dan juga plus 2 dan plus 0. Plus 2 ke 0 ini mengalami reaksi reduksi, sedangkan plus 2 ke plus 4 ini mengalami reaksi oksidasi. Manakah dari kedua tahap reaksi itu yang menentukan laju reaksi? Dari kedua tahap tersebut, yang menentukan laju reaksi adalah persamaan reaksi yang kedua. Karena pada reaksi tersebut, sulfur mengalami autoredoks. Nah, jadi peningkatan sekaligus penurunan biloksnya itu terlihat yang menghasilkan produk utama berupa endapan sulfur yang menyebabkan terjadinya kekeruhan. Sekian dari kelompok 1. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Silahkan dari mahasiswa lain, 1 atau 2 pertanyaan. Sebenarnya ada beberapa hal yang di video itu tidak dijelaskan ya, tetapi bisa kita kira-kira sendiri dan juga bisa masuk ke pembahasan. Ya, silakan mahasiswa, ada yang bertanya nggak? Ini 18 mahasiswa ya. Masa nggak ada 1, 2? Fik, biasanya banyak nanya Fik. Kalau nggak ada saya yang nanya nih. Kamu cek di bagian data dulu, data tabel. Nah, data tabel di situ kan ada 2 buah konsentrasi ya. Yang pertama itu konsentrasi si ini yang di kolom kedua dan juga ada di kolom keempat. Itu perhitungannya seperti apa itu? Mungkin itu sih dari saya. Satu lagi mahasiswa. Itu udah paham semua ya soal praktikum ini. Ntar awas aja dikasih UTS pada nggak bisa jawab. Oke, itu tadi yang dari saya soal tentang konsentrasi yang ada di bagian kolom kedua dengan kolom keempat. Itu hitungannya seperti apa? Mungkin itu bisa digantian dengan kelompok 2 sekarang. Saya kembalikan ke moderator. Iya, dijawabnya di akhir ya, Pak? Ya. Jawabnya di akhir.
Ya, terima kasih atas perhatian teman-teman semua dan terima kasih juga sudah meluangkan waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 2, silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Fatoni selaku dosen mata kuliah Kimia Dasar 2 kelas Kimia 2A serta teman-teman sekelas saya yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kami bahas mengenai presentasi kali ini yaitu mengenai kromatografi kertas. Saya Safan Japrilianda Bestari selaku moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yang kedua Della Arginia, yang ketiga Ahmad Fadil, yang keempat Retno Ayu, yang kelima Navia Dwi Rahmawati. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Adapun poin penting yang akan kelompok kami bahas, yang pertama ada prinsip dan tujuan, yang kedua ada tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan lampiran. Tolong yang share screen, yang internetnya stabil aja, takutnya keluar masuk terus. Baik, untuk pembahasan selanjutnya, prinsip tujuan dan tinjauan pustaka akan disampaikan oleh Ahmad Fadil. Kepadanya dipersilahkan. Baik, di sini saya akan membahas prinsip dan tujuan dari percobaan praktikum kromatografi kertas. Yang pertama, prinsip percobaan. Prinsip yang dipakai adalah adsorpsi fase diam, yang berupa padatan atau campuran antara padatan dan cairan terhadap fase gerak. Yang kedua, tujuan percobaan. Tujuan percobaan praktikum kromatografi kertas yang pertama adalah mengetahui prinsip teknik pemisahan senyawa secara kromatografi. Yang kedua, mengetahui aplikasi dari penggunaan teknik pemisahan kromatografi secara sederhana. Lanjut. Lanjut. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Kromatografi kertas merupakan salah satu metode pemisahan berdasarkan distribusi suatu senyawa pada dua fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Pemisahan sederhana suatu campuran senyawa dapat dilakukan dengan kromatografi kertas.
Kromatografi kertas adalah salah satu pengembangan dari kromatografi kortesi yang menggunakan kertas sebagai padatan pendukung fase diam. Harga RF ukur kecepatan bergeraknya zona relatif terhadap garis depan pengembang. Nilai RF didefinisikan oleh hubungan RF jarak sama dengan jarak dari garis awal ke pusat zona per jarak dari garis awal ke garis depan pelarut. Selanjutnya ada metode penelitian yang akan dibahas oleh teman saya. Silakan. Iya, selanjutnya metode penelitian akan dibahas oleh saya. Yang pertama ada alat, ada gelas ukur 50 mili, gelas piala 250 mili, kaca arloji, pipet ukur 10 mili, baut pipet, isolasi, gunting, penggaris, pensil, kertas saring, label, plastik wrap, stopwatch, dan lidi. Untuk bahannya ada isopropanol, aquades, spidol hitam, dan biru. Selanjutnya. Di sini terdapat cara kerja pembuatan kertas saring. Langkah awal, kertas saring dipotong 3x8 cm sebanyak 6 buah, ditandai dengan pensil sebagai jarak antar totolan 1 cm, dan dibuat jarak 1,5 cm terhadap dasar eliwen ke totolan. Selanjutnya digunting. Setelah itu, ditempel isolasi ke kertas saringnya. Kemudian kertas saring ditotolkan tinta hitam di bagian kiri dan tinta biru pada bagian kanan. Lanjut. Cara kerjanya, perbandingan isopropanol dengan H2O ada 6 perbandingan. Yang pertama ada 0,10, 5:5, 4:6, 6:4, 10:10, 7,5:2,5. Nah, semuanya itu masing-masing dimasukkan ke beker. Setelah dimasukkan ke beker, kertas saring yang sudah dibuat tadi, 6 buah masing-masing dimasukkan dan gelas bekernya ditutup oleh gelas arloji. Nah, selanjutnya dihidupkan stopwatch ketika eliwen berada pada garis totolan dan dihentikan sampai mencapai garis batas. Kemudian setelah sudah mencapai garis batas, kertas saring dikeluarkan dari beker dan dikeringkan, ditandai DW dan DP-nya. Selanjutnya, pembahasan akan dibahas oleh Novia Diwirahmawati dan Della Arginia. Ya, baik. Terima kasih Safa. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil pengamatan dan juga pembahasan. Kromatografi kertas merupakan salah satu metode untuk menguji kemurnian suatu senyawa untuk mengidentifikasi suatu zat dapat digunakan untuk memisahkan suatu komponen dalam sampel, terutama komponen zat warna. Kemudian pemilihan kertas dan pemilihan eliwen juga sangat berpengaruh dalam proses kromatografi kertas. Ciri-ciri kertas yang baik untuk praktikum kromatografi kertas ini, yang pertama itu kertas memiliki ketebalan yang pas dan juga merata. Yang kedua memiliki kemurnian yang tinggi. Dan yang ketiga itu kertas berpori dari selulosa murni, mempunyai gugus OH sehingga bersifat polar. Kemudian ciri-ciri pelarut yang baik atau eliwen yang baik yang digunakan dalam praktikum kromatografi kertas yaitu mempunyai kemurnian tinggi dan juga mudah menguap. Kemudian campuran eliwen merupakan campuran senyawa organik dan juga air. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tabel pengamatan.
Yang pertama itu dengan elemen perbandingan isopropanol dan air, yaitu 10:0, dengan tinta spidol yang digunakan yaitu tinta hitam di bagian kiri dan juga tinta hitam dan juga tinta biru di bagian kanan. Dapat diperoleh dari hasil pengamatan berdasarkan gambar yang ada di kolom. Untuk tinta hitam, noda yang terbentuk itu berwarna coklat, biru muda, dan ungu muda dengan jarak noda secara berturut-turut 0,8, 2,8, dan 1,3 dalam satuan sentimeter. Dan waktu pemisahannya itu 64 sekon. Nah, nilai RF ini atau faktor retensi itu diperoleh dari jarak tempuh atau noda, diperoleh dari hasil perhitungan jarak tempuh dibagi jarak tempuh noda dibagi jarak tempuh LUN. Nah, jarak tempuh LUN itu semuanya itu dibuat sama atau seragam yaitu 5 cm. Kemudian untuk tinta biru, Kemudian untuk tinta biru dengan LUN yang sama, dan pada gambar itu terbentuk warna noda biru muda dan ungu dengan jarak noda secara berturut-turut yaitu 2,5 dan juga 2 dalam satuan sentimeter. Nilai RF-nya juga dihasilkan secara berturut-turut yaitu 0,5 dan 0,4 dalam waktu pemisahan yang sama seperti tinta hitam yaitu 64 sekon. Next. Ya. Kemudian yang kedua itu dengan LUN perbandingan isopropanol dan air yaitu 7,5 banding 2,5. Tinta spidol yang digunakan masih sama yaitu hitam dan juga biru. Hitam di bagian kiri dan biru di bagian kanan. Dapat dilihat dari gambar atau hasil pengamatan pada kertas saring yaitu diperoleh pada tinta hitam noda yang terbentuk itu ada jingga, hijau tua, biru tua, dan ungu dengan jarak noda secara berturut-turut yaitu 2,2, 1,5, 1,1, dan 0,2 dalam satuan sentimeter. Kemudian nilai RF-nya itu juga dapat diperoleh secara berturut-turut 0,44, 0,3, 0,22, dan 0,04 dalam waktu pemisahan 33,25 sekon. Nilai RF ini masih sama dicarinya seperti yang tadi, yaitu jarak noda atau DW dibagi dengan jarak LUN atau DP. Kemudian untuk tinta biru, berdasarkan pada gambar terbentuk noda warna biru pudar, yang di sini itu sebenarnya biru pudar bukannya putih. Terus ada warna biru muda, warna biru muda, kemudian ada ungu yang paling atas. Nah, dengan jarak noda itu secara berturut-turut 3,2, 1,5, dan 0,2 dalam satuan sentimeter. Dan nilai RF yang diperoleh secara berturut-turut yaitu 0,64, 0,3, dan 0,04 dalam waktu pemisahan yang sama dengan tinta hitam yaitu 33,25 sekon. Kemudian next. Nah, untuk yang ketiga ini dengan LUN yang sama yaitu isopropanol dan air tapi dengan perbandingan yang beda yaitu 6:4. Tinta spidolnya juga masih sama, yaitu tinta hitam dan juga tinta biru yang digunakan, tinta hitam di bagian kiri dan juga tinta biru di bagian kanan. Diperoleh dari hasil pengamatan pada gambar kertas saring yang di kolom ini, pada tinta hitam, noda yang terbentuk itu berwarna merah, jingga, biru tua, dengan jarak noda secara berturut-turut yaitu 3,4, 0,7, dan juga 0,8 dalam satuan sentimeter. Kemudian kita bisa memperoleh nilai RF atau faktor retensi yaitu secara berturut-turut yaitu 0,68, 0,14, dan 0,16. Kemudian waktu pemisahannya itu 32,05 sekon. Nilai RF-nya masih dicari dengan cara yang sama, yaitu jarak tempuh noda dibagi dengan jarak tempuh LUN. Kemudian untuk tinta biru, pada hasil pengamatan kertas saring yang ada di gambar ini, terbentuk noda biru pudar, kemudian biru tua, sini ada 2, biru pudar dan biru tua, dengan jarak noda secara berturut-turut yaitu 3,3 dan 1,5 dalam satuan sentimeter. Kemudian harga RF atau faktor retensi yang diperoleh itu berturut-turut 0,66 dan juga 0,3 dengan waktu pemisahannya itu sama dengan tinta hitam yaitu 32,05 sekon. Ini untuk yang keempat, next. Nah, ya.
Yang keempat juga masih digunakan dengan eluen yang sama, namun perbandingannya yang berbeda, yaitu isopropanol banding air 5:5. Yang ini nih setara perbandingannya. Kemudian tinta spidol juga masih sama, hitam di bagian kiri dan biru di bagian kanan, dapat dilihat pada gambar di tabel atau di kolom. Kemudian diperoleh dari hasil pengamatan kertas saring. Untuk tinta hitam, noda yang terbentuk itu ada warna merah, jingga, dan juga biru tua, dengan jarak noda secara berturut-turut itu 3,8, 0,7, dan 0,5 dalam satuan sentimeter. Kemudian nilai RF atau harga RF yang diperoleh secara berturut-turut yaitu 0,76, 0,14, dan juga 0,1 dalam waktu pemisahannya itu 27,15 sekon. Kemudian untuk tinta yang biru, pada gambar itu bisa kita lihat diperoleh noda, yaitu biru pudar, dan juga biru tua, dengan jarak noda itu secara berturut-turut 3,7, yang paling panjang itu biru pudar. Kemudian ada biru tua, jarak nodanya itu 1,2 dalam satuan sentimeter. Kemudian harga RF yang telah kita hitung dengan rumus yang sama, yaitu dihasilkan secara berturut-turut 0,74 dan juga 0,24 dalam waktu pemisahannya itu sama dengan yang hitam, yaitu 27,15 sekon. Untuk yang kelima, next. Kemudian yang kelima ini ada perbandingan isopropanol dan air, yaitu 4:6. Tinta spidol yang digunakan hitam dan juga biru pada gambar atau hasil pengamatan di tabel itu diperoleh dari tinta hitam itu terbentuk noda berwarna merah muda, terus oranye muda, dan juga biru. Dan ada 3 berarti. Kemudian ada jarak noda yang diperoleh secara berturut-turut yaitu 3,9, 0,5, dan juga 0,6 dalam satuan sentimeter. Kemudian nilai RF atau harga RF yang diperoleh dengan rumus yang sama tadi, DW dibagi dengan DP, yaitu secara berturut-turut 0,78, kemudian 0,1 dan juga 0,12, dan juga waktu misalnya itu 22,43 sekon. Kemudian untuk yang biru ini atau tinta biru pada gambar atau hasil pengamatan di kertas saring itu terbentuk noda ungu pudar dan juga ungu muda. Di sini nih ungu muda sebenarnya yang panjang. Terus ada ungu pudar dan itu ada ungu muda. Kemudian juga yang terakhir itu ada biru yang paling atas. Dengan jarak noda secara berturut-turut yaitu 2,5, 1,3, dan 1,2 dalam satuan sentimeter. Kemudian harga atau nilai RF yang diperoleh dari perhitungan secara berturut-turut yaitu 0,5, 0,26, dan juga 0,24 dalam waktu pemisahan yang sama yaitu 22,43 sekon. Dan yang terakhir untuk yang keenam, next. Yang kelima. Ya, terima kasih, Dela. Kemudian yang terakhir, yang keenam ini, dilakukan pengamatan yang sama, namun dengan perbandingan eluen yang berbeda, yaitu isopropanol banding air, yaitu 0:10. Di sini isopropanol ini 0, dan kita tidak pakai isopropanol sama sekali, yaitu hanya air. Kemudian tinta spidol yang digunakan itu juga masih sama, yaitu hitam di bagian kiri dan juga tinta biru di bagian kanan. Bisa dilihat pada gambar pada kolom hasil pengamatan kertas saringnya itu. Diperoleh dari pengamatan tersebut, untuk tinta hitam, noda yang terbentuknya itu secara berturut-turut tuh ada merah muda, jingga, dan juga biru dengan jarak noda secara berturut-turut pula yaitu 3,8, 0,5, dan 0,7 dalam satuan sentimeter. Kemudian harga RF yang telah kita hitung dengan rumus yang sama juga seperti tadi, yaitu 0,44, 0,3, dan 0,22, dan 0,04. RF itu 0,76, 0,1, dan juga 0,14 dalam waktu pemisahannya itu 10:36 sekon. Kemudian untuk tinta yang biru bisa dilihat pada hasil pengamatannya itu terbentuk noda yaitu ungu muda dan juga biru muda. Ungu muda ini di bagian yang paling tinggi dan jarak nodanya itu 3,9, dan juga biru muda yaitu jarak nodanya itu 1,1. Kemudian nilai RF yang
hasilkan juga secara betul-betul yaitu 0,78 dan juga 0,22 dalam waktu pemisahan yang sama, yaitu 10,36 sekon. Nah, dari sini bisa kita ketahui nih dari tabel pengamatan ini, pergerakan komponen itu akan menjadi lambat jika menggunakan pelarut tanpa campuran air. Tadi kan ada beberapa perbandingan eluen dengan perbandingan air juga, dan jika misalnya tidak ditambahkan dengan campuran air, maka pergerakan komponen itu akan menjadi lambat. Namun, penambahan air pada eluen itu akan menyebabkan komponen sampel bergerak mengikuti gerakan eluen yang membawanya, yaitu mempercepat, istilah lainnya itu mempercepat proses kromatografi kertas. Nanti akan dijelaskan oleh Della, dan juga untuk dari tabel ini bisa kita dapatkan, yaitu semakin pendek jarak noda atau DW itu, maka semakin rendah juga nilai RF atau faktor retensi. Terima kasih, dari saya itu aja. Jadi banyak gitu. Kemudian pembahasan akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Della Erginia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya izin off-cam karena internet yang kurang stabil. Pembahasannya, pemisahan dengan cara kromatografi dibedakan dalam 2 fase, yaitu fase diam dan fase gerak. Fase diam itu berupa kertas yang merupakan selulosa yang banyak mempunyai gugus OH sehingga bersifat polar. Nah, sedangkan fase gerak yaitu cairan berupa campuran dari pelarut organik dan air. Nah, jadi semakin cepat suatu pemisahan pigmen warna, maka sifatnya relatif lebih sama dengan kepolaran eluen tersebut. Prinsip kromatografi kertas adalah adsorpsi dan kepolaran. Metode kromatografi yang digunakan pada percobaan ini yaitu ascending, yang dimana pelarut maupun komponen akan teradsorpsi dan bergerak ke atas dengan gaya kapiler dengan kertas kromatografi, berlawanan dengan gaya gravitasi hingga memenuhi ujung bagian dari panjang kertas kromatografi tersebut. Dengan kata lain yaitu menaik. Pada percobaan ini dilakukan untuk mengetahui hasil warna pada noda, jarak noda, faktor retensi atau RF, dan waktu pemisahan. Digunakan tinta spidol warna hitam pada bagian kiri dan biru pada bagian kanan. Tinta spidol merupakan zat polar yang ditotalkan pada kertas saring dengan jarak totalan ke dasar M yaitu 1,5 cm, lalu kertas dicelupkan dengan posisi kertas tegak lurus terhadap fase gerak. Eluen yang digunakan yaitu campuran dari senyawa organik isopropanol dan air dengan perbandingan yang berbeda-beda. Dan ini juga bersifat polar. Fungsi penambahan aquades merupakan salah satu eluen yang bersifat dan akan menghasilkan dipol yang kuat, sehingga dapat membuat lebih cepat terserap oleh kertas saring dan membuat spot tinta menghasilkan variasi warna noda dan noda yang bervariasi juga. Selanjutnya, nah, dari hasil pengamatan tersebut, eluen dengan perbandingan aquades lebih banyak daripada pelarut organik isopropanol akan dihasilkan waktu kromatografi atau waktu pemisahan yang lebih cepat. Hal ini dikarenakan aquades itu mempercepat proses kromatografi karena sifatnya lebih polar dan lebih mudah terserap oleh kertas. Jadi, eluen dengan perbandingan isopol dan air kromatografi yang paling cepat. Nah, berdasarkan prinsip like dissolve like,
Zat polar akan larut dalam pelarut polar. Tinta warna yang digunakan bersifat polar. Begitu pula dengan campuran elemen yang bersifat polar, maka akan saling melarut keduanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai RF adalah jarak yang ditempuh, Sudah selesai tadi. Kayaknya Belum. keluar, Pak. Ya, belum Pak, keluar. Keluar. Ini masih ada usernya. ya maaf tadi internet kurang stabil. Oke. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai RF adalah jarak yang ditempuh komponen, jarak yang ditempuh pelarut, kertas, sifat cairan, dan suhu. Nilai RF yang lebih rendah, maka noda akan lebih mudah bergerak. Sekian yang bisa saya sampaikan, kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kesimpulan dan perhitungan RF akan dijelaskan oleh Retno Ayu. Kepadanya dipersilahkan. Ya, baik, Saka. Terima kasih. Kesimpulan pada percobaan kali ini, yang pertama, prinsip teknik pemisahan senyawa secara kromatografi yang dipakai adalah adsorpsi fase diam terhadap fase gerak. Kertas sebagai fase diam akan dicelupkan ke dalam pelarut, kemudian sampel dan pelarutnya akan terserap dan bergerak ke atas. Yang kedua, aplikasi dari penggunaan teknik pemisahan kromatografi secara sederhana adalah pemisahan zat warna dari tinta itu positif, dikarenakan semua warna pada tinta spidol itu naik yang menandakan bahwa tinta spidol mempunyai kepolaran. Next. Perhitungan RF atau retardation factor-nya yaitu pada perbandingan pertama isopropanol banding air perbandingannya 10:0. Pada tinta hitam didapatkan warna coklat DW-nya 0,8. Buat cari RF-nya kita masukin rumusnya DW per DP atau jarak noda per jarak elemen. Di sini kita dapetin jarak DW-nya 0,8, DP-nya 5. Dan kita bagi hasilnya 0,16, begitu seterusnya sampai percobaan perbandingan akhir. Next, langsung pertanyaan praktikum aja. Del. Silakan kalau ada pertanyaan dari mahasiswa tuh. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Ya, saya Ilma Fitria dari kelompok 3 ingin bertanya mengenai tadi di hasil kan ada waktu pemisahan. Nah, itu faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya gerak noda dalam kromatografi kertas itu apa ya? Baik, terima kasih. Itu saja. Satu, ada lagi mungkin? Saya Pak izin bertanya Pak. Yuk, silakan Dias. Kalau misalkan kepolaran sampelnya itu lebih mirip sama fase geraknya, nah itu penjelasan untuk nilai RF-nya gimana ya? Terima kasih. Oke, dua pertanyaan ya. Bisa dilanjut di kelompok berikutnya. Baik, Bapak izin share screen ya. Ya, silakan. Pastikan aja yang share screen yang jaringannya stabil ya.
Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Fatoni MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Kimia Dasar 2 dan teman-teman yang saya sayangi. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang penurunan titik beku. Perkenalkan, nama saya Tiara Ratnanur selaku moderator yang akan membimbing jalannya praktikum ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Ilma Fitria, Mulyani, dan Lailatul Falahiyah. Baiklah, langsung saja. Adapun materi yang kita bahas yaitu prinsip dan tujuan teori, dasar teori, metode percobaan yang meliputi alat, bahan, dan prosedur percobaan, penelitian, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Langsung saja untuk pemateri pertama kepada Mulyani, saya persilakan. Baik, Tiara, terima kasih. Yang pertama ada prinsip percobaan. Prinsip percobaan ini adalah menentukan massa molekul relatif atau berat molekul zat terlarut dengan penurunan titik beku menggunakan metode krioskopik dengan menghitung konsentrasi molalitas, maka akan didapatkan berat molekulnya. Prinsip ini juga berdasarkan hukum Raoult yang menyatakan bahwa penurunan titik beku larutan sebanding dengan konsentrasi larutan yang dinyatakan dengan metode molalitas. Tujuan percobaan ini yaitu untuk menentukan berat molekul atau BM dari zat terlarut. Next. Dasar teorinya, menurut Parning 2007, setiap larutan atau zat memiliki titik beku yang berbeda-beda. Titik beku larutan akan berubah jika tekanan uapnya berubah. Hal ini disebabkan oleh masuknya zat terlarut yang akan memengaruhi perubahan titik beku. Jika suatu zat terlarut ditambahkan ke dalam larutan, maka titik beku larutan tersebut akan berubah. Besarnya perbedaan atau perubahan antara titik larutan disebut dengan penurunan titik beku atau TF. Next. Yang kedua itu ada menurut Chang 2005. Titik beku dapat diartikan sebagai suhu dengan nilai tekanan tertentu, di mana pada saat terjadi perubahan zat dari bentuk cair menjadi bentuk padat, sedangkan titik beku atau delta TF dapat diartikan sebagai selisih dari titik beku pelarut murni yang disimbolkan dengan TF 0 dan titik beku larutan yang disimbolkan dengan TF, yang mana dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu delta TF sama dengan TF0 yaitu titik beku pelarut murni dikurang TF yaitu titik beku larutan. Adapun penurunan titik beku yang mana berbanding lurus dengan konsentrasi larutan, sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu delta TF berbanding lurus dengan molalitas, sehingga dapat dirumuskan delta TF sama dengan KF dikali molalitas. Maka molalitasnya ini bisa kita jabarkan jadi gram per mR dikali 1000 bagi massa pelarut. Next. Alat dan bahan dalam percobaan ini. Yang pertama itu ada alat, yaitu satu set alat Beckman, yang mana terdiri dari 5 komponen. Yang A itu ada termometer alkohol, yang B itu ada tabung gelas 1, yang C itu ada pengaduk logam, yang D itu tabung gelas 2, dan yang E itu tabung gelas 3. Terus alatnya ada bulb pipet, pipet ukur 25 mili, batang pengaduk, kaca arloji, gelas beker. Sedangkan bahan yang digunakan dalam percobaan ini yaitu benzena, naftalen, es batu, dan garam. Saya kembalikan kepada Tiara. .
Ya, baik. Terima kasih Mulyani. Selanjutnya, pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri 2. Kepada Lailatul Falahiyah, saya persilakan. Baik, terima kasih Tiara. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel adalah faktor yang mempengaruhi dalam percobaan dan memiliki nilai yang dapat diubah. Dalam penelitian ini memiliki 3 macam variabel. Pertama, variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang sengaja diubah-ubah untuk mempengaruhi variabel terikat. Pada percobaan ini, yang merupakan variabel bebas adalah jenis larutannya. Yang kedua, variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dibuat sama untuk semua perlakuan. Dalam percobaan yang merupakan variabel kontrol adalah S1. Ketiga, variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang memenuhi variabel bebas, yaitu untuk percobaan ini suhu atau titik beku. Lanjut. Selanjutnya, prosedur percobaan. Percobaan pertama, penentuan penurunan titik beku pelarut benzen. Pertama, tabung kelas 3 dimasukkan es batu dan garam. Selanjutnya, tabung kelas 1 dimasukkan 25 ml benzena. Lalu, diamati penurunan titik beku pelarut setelah membeku. Untuk percobaan kedua, yaitu penentuan penurunan titik beku larutan. Setelah benzena membeku dan diketahui suhu penurunannya, kemudian benzena dicairkan kembali sampai suhu 26 derajat Celcius. Selanjutnya, tabung kelas 1 ditambahkan 0,3 gram naftalen. Lalu diamati penurunan titik beku larutan setelah membeku. Selanjutnya hasil pengamatan. Untuk penentuan titik beku benzena atau TF pelarut murni. Volume benzena yang digunakan yaitu 25 ml. Massa jenis benzena diketahui 0,876 gram per cm kubik. Massa pelarut benzena setelah perhitungan menghasilkan 21,9 gram. Suhu awal benzena sebelum dimasukkan es batu itu 28 derajat Celcius. Untuk konstanta penurunan titik beku molar benzena diketahui 5,12 derajat Celcius per molaritas. Titik beku benzena setelah proses penurunan titik beku menurun menghasilkan 5,5 derajat Celcius. Lanjut. Yang kedua, penentuan titik beku larutan. Berat naftalen yang digunakan yaitu sebesar 0,3 gram. Untuk suhu pelarut setelah dicairkan, suhu benzena setelah dicairkan yaitu 26 derajat Celcius. Titik beku pelarut setelah ditambahkan naftalen yaitu 4,5 derajat Celcius. Yang ketiga, penentuan penurunan titik beku larutan dan massa molekul naftalen. Penurunan titik beku larutan atau delta TF setelah perhitungan menghasilkan 1 derajat Celcius. Sedangkan massa molekul naftalen atau MR naftalen setelah perhitungan menghasilkan 70,13376 gram per mol. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Lailatul Falahiyah atas pemaparannya. Selanjutnya adalah pembahasan dan perhitungan yang akan dipaparkan oleh pemateri ketiga yaitu Ilma Fitria. Kepada Ilma Fitria saya persilakan. Baik, terima kasih Tiara. Sebelumnya suara saya terdengar? Baik, saya akan menjelaskan mengenai perhitungan terlebih dahulu. Perhitungan dari hasil yang didapatkan tersebut, yaitu pertama-tama kita menghitung dulu penurunan titik beku pelarutnya, yaitu delta TF sama dengan TF pelarut dikurang TF pelarutan, yang dimana TF pelarutnya itu 5,5 derajat Celcius,
dikurangi TF pelarutannya itu 4,5 derajat Celcius. Hasil selisih yang didapatkan yaitu 1 derajat Celcius. Kemudian kita menentukan massa molekul relatifnya menggunakan rumus delta TF sama dengan gram zat terlarut dibagi MR dikali 1000 per gram pelarut dikali KF. Nah, di sana belum diketahui massa pelarutnya, massa pelarut benzennya. Kita cari dengan menggunakan rumus massa jenis pelarut dikali volume pelarut, yang dimana massa jenis pelarutnya yaitu 0,876 gram per cm kubik dikali 25 ml. Didapat hasil yaitu 21,9 gram. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus, yaitu delta TF-nya tadi 1 derajat Celcius, gram zat terlarutnya 0,3, dibagi MR-nya itu yang ditanyakan. Dikali 1000 per 21,9 dikali 5,12. Kemudian dikonversikan hasil yang didapat massa molekul relatif naptalennya yaitu 70,13376 gram per mol. Lanjut ke pembahasan. Baik, pada pembahasan ini, percobaan ini menggunakan proses penurunan titik beku dengan pelarutnya yaitu benzena dan zat terlarutnya yaitu naftalen. Selain itu juga digunakan bahan yaitu es batu dan yang ditambahkan garam. Nah, ini bertujuan ditambahkannya garam pada es batu untuk membuat suhu pada es batu tetap dan suhu yang rendah, yang mana dapat membantu es batu tersebut untuk tetap mempertahankan suhu dingin di dalam alat tersebut. Dan kemudian yang perlu kita perhatikan juga dalam percobaan ini massa pada garam yang digunakan, yaitu jangan terlalu sedikit dan juga jangan terlalu banyak, karena akan mempengaruhi proses penurunan titik beku dan hasil yang didapatkan kemungkinan kurang akurat. Lanjut pada saat proses pembekuan pelarut, usahakan agar termometer tidak menyentuh dinding tabung dan termometer harus tegak lurus, karena akan membuat termometer jadi tidak stabil sehingga mempengaruhi temperatur penurunan titik beku pelarut yang diujinya. Sebelum perhitungan suhu, termometer harus dalam keadaan temperatur yang stabil. Termometer yang harus tegak lurus dalam artian tidak dimiringkan atau ditidurkan. Nah, hal ini dikarenakan air raksa yang terdapat dalam termometer akan pecah dan menyebabkan hasil perhitungan tidak akurat. Kemudian benzena dipilih sebagai pelarut karena kelarutan naptalena di dalam benzena sebesar 1 gram per 3,5 ml. Yang dimana kelarutan sebesar itu diharapkan akan mempercepat kelarutan secara homogen dan dapat mengurangi kesalahan dalam percobaan. Kemudian di sini dari perhitungan diperoleh hasil massa molekul relatif dari zat terlarut atau naptalena yaitu 70,134 gram per mol. Sedangkan di dalam teori naptalena memiliki rumus molekul yaitu C10H8 yang memiliki massa molekul relatif MR sebesar 128,19, yang dimana di sini terlihat selisih yang begitu besar antara MR dalam perhitungan dan dari data percobaan yang didapatkan. Nah, disebabkan oleh kesalahan pengambilan data, misalkan seperti kesalahan pengukuran suhu larutan, kesalahan penimbangan naftalen, yang dimana dalam penimbangan itu tersisa naftalen di dalam timbangannya. Kemudian ada pun kesalahan pada pengukuran volume dalam mengambil benzena yang digunakan sebagai pelarut ataupun
adapun kesalahan lainnya. Kemudian di sini ada perbedaan suhu benzena mula-mula yaitu 28 derajat Celcius dengan suhu benzena 26 derajat Celcius. Ini mungkin disebabkan karena masih ada pengaruh dingin setelah benzena mencair atau suhu ruangan yang berubah. Baik, itu saja pembahasan mengenai penurunan titik beku. Saya kembalikan kepada Tiara. Baik, terima kasih Uma atas pemaparannya. Jadi itulah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai penurunan titik beku. Adapun kesimpulan yang didapatkan itu berdasarkan hasil dan pembahasan dari praktikum penurunan titik beku ini didapatkan bahwa percobaan ini telah dilakukan sesuai dengan teori, yaitu suatu pelarut jika ditambahkan dengan zat larut, maka akan terjadi penurunan titik beku. Nah, dengan serangkaian percobaan yang telah dilakukan ini diperoleh hasil massa molekul zat larut naftalen yaitu sebesar 70,134 gram per mol dan telah terjadi penurunan suhu dari pelarut murni benzena ketika ditambahkan dengan naftalen. Adapun lampiran pertanyaan pretest ini yaitu mengapa penentuan titik beku larutan dapat digunakan? Langsung ke pertanyaan saja. Baik, jika ada yang bertanya dipersilahkan. Terima kasih. Izin bertanya. Ya, silakan. Iya, boleh di slide pembahasan. Itu ini. Ya, itu benzena dipilih sebagai pelarut karena kelarutan naftalen dalam benzena sebesar 1 gram per 3,5 mili. Nah, yang saya tanyakan adalah, adakah karakteristik yang digunakan pelarut agar dia itu homogen dengan zat larutnya gitu? Selain dilihat dari itu. Maksud saya gitu. Bisa dipahami nggak pertanyaannya? Atau mau diulang? Oke, nanti aja. Sudah ditangkapkan kalimatnya, sudah dicatat juga. Kalau misal masih belum jelas tentang pertanyaannya, silahkan dijapri aja sendiri untuk nanti lebih enaknya gimana menjawab. Gitu ya. Pertanyaan berikutnya, satu lagi. Tentang penurunan titik beku. Nggak ada. Kalau memang nggak ada, kita lanjutkan lagi di kelompok keempat. Kelompok keempat dipersiapkan saja. Baik, Pak. Saya izin share screen ya, Pak. Yep. Udah kelihatan belum share screen-nya? Udah. Untuk presentasi dipersilahkan kepada Nur Dewi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat kepada Pak Ahmad Fatoni, selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Kimia Dasar 2, dan teman-teman yang saya banggakan. Izinkan saya sebelumnya memperkenalkan diri. Saya Nur Dewi Rahmawati sebagai moderator yang membimbing jalannya diskusi kali ini. Adapun anggota kelompoknya, yang pertama adalah saya sendiri, yang kedua Seva Nadia, yang ketiga Dias Andrian, yang keempat ada Afik Muzaki, dan yang kelima ada Kak Fajar. Pada kelompok kali ini kita akan membahas tentang reaksi redoks. Reaksi redoks yang pertama adalah prinsipnya terjadi pendesakan logam dan reaksi oksidasi reduksi. Yang dimaksud adalah percobaan ini mereaksikan beberapa zat dan kemudian mengetahui dari mana yang termasuk reaksi redoks dan yang bukan, serta melihat prinsip pendesakan logam dan mengetahui oksidator dan reduktornya. Lanjut.
Adapun tujuan praktikum pada reaksi redoks, yang pertama, mengetahui prinsip Dirac-Volta, yang kedua, mempelajari konsep oksidasi dan reduksi, yang ketiga, mengetahui dalam reaksi apakah terjadi reaksi redoks. Untuk bab 2-nya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Saifa Nadia, dipersilakan. Baik, selanjutnya tinjauan Pustaka, yaitu yang pertama reaksi redoks. Reaksi redoks atau reaksi kimia yang terdiri dari setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi, yang disertai dengan adanya perubahan bilangan oksidasi, baik pada reaktan maupun produk. Reaksi oksidasi biasanya ditandai dengan adanya pengikatan oksigen, pelepasan elektron, atau kenaikan Gibbs. Sedangkan reaksi reduksi biasanya ditandai dengan adanya penurunan atau pelepasan oksigen, penangkapan elektron, atau penurunan Gibbs. Untuk unsur atau senyawa yang mengalami oksidasi disebut reduktor. Sedangkan unsur yang mengalami reduksi akan disebut sebagai oksidator. Selanjutnya, bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi. Bilangan oksidasi adalah bilangan yang merujuk pada jumlah muatan yang dimiliki oleh suatu atom dalam molekul atau senyawa. Kespontanan reaksi redoks dapat diprediksi dari nilai potensial reaksi redoks tersebut. Nilai potensial reaksi redoks adalah sama dengan nilai potensial sel, yaitu selisih antara potensial reduksi katode atau reaksi reduksi dengan potensial reduksi anode, yaitu reaksi oksidasi. Suatu reaksi redoks akan berlangsung spontan ke arah pembentukan produk bila potensial reaksinya bernilai positif. Selanjutnya, Dirac-Volta. Urutan unsur-unsur logam pada tabel potensial elektroda standar disebut juga sebagai deret elektrokimia atau Dirac-Volta. Deret ini memberikan informasi reaktivitas unsur logam dalam suatu reaksi redoks. Deret ini memberikan informasi potensial elektroda diurutkan dari kiri ke kanan, di mana semakin ke kanan nilai elektroda reduksi semakin besar atau oksidatornya semakin kuat, maka akan terbentuk sebuah deret yang dikenal dengan nama Dirac-Volta. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Seva. Yang ketiga ada bab 3, yaitu metode percobaan yang akan dijelaskan oleh Kak Fajar. Kepada Kak Fajar dipersilakan. Baik, akan dijelaskan oleh Dias Andrian. Untuk selanjutnya kita akan bahas mengenai bab 3, yaitu metode percobaan. Alat-alatnya ada tabung reaksi, gelas beker, penjepit tabung reaksi, spatula, pipet filler, kotlet, dan pipet ukur 10 mili. Kemudian untuk bahannya bisa dilihat ada CuSO4 0,5 molar, ada ZnSO4, PbNO32, ZnNO32, natrium nitrat, ada H2O2, ada H2SO4, kemudian Ki, FeCl3, larutan kanji, serbuk MnO2, dan logam Cu, Zn, dan Fe. Berikutnya ada prosedur percobaan. Untuk percobaan yang pertama ada 2 reaksi, yaitu yang pertama dimasukkan CuSO4 0,5 molar ke dalam tabung, kemudian ditambahkan dengan logam Zn. Untuk reaksi yang kedua ada ZnSO4 0,5 molar dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan logam Cu. Untuk percobaan yang kedua di sini ada 3 reaksi, yaitu PbNO32 0,5 molar dimasukkan ke dalam
tabung reaksi dan kemudian ditambahkan dengan logam Fe. Begitu juga dengan reaksi yang kedua, yaitu ZnNO32 0,5 molar dimasukkan ke dalam tabung reaksi sama ditambahkan juga dengan logam Fe. Begitu juga dengan yang natrium nitrat dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditambahkan dengan logam Fe, dihomogenkan dan diperhatikan perubahan yang terjadi. Kemudian untuk percobaan yang ketiga, 10 tetes hidrogen peroksida 0,1 molar ditambah serbuk MnO2 dimasukkan semua ke dalam tabung reaksi dan dihomogenkan. Kemudian untuk percobaan yang keempat, yaitu 5 tetes hidrogen peroksida 0,1 molar ditambah 5 tetes H2SO4 0,1 molar dan 10 tetes Ki ditambah 1 tetes kanji. Semuanya dihomogenkan dan diperhatikan perubahan yang terjadi. Dan berikutnya di percobaan kelima, yaitu 5 tetes FeCl3 0,1 molar ditambah 5 tetes H2SO4 ditambah 10 tetes Ki 0,1 molar, lalu dipanaskan. Setelah panas, dikeluarkan dari penanas air dan ditambahkan dengan larutan kanji. Selanjutnya untuk bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Di percobaan pertama tadi kan kita ada 2 reaksi ya, yaitu ZnSO4 dan Cu. Nah, ketika keduanya direaksikan, ternyata tidak ada perubahan yang terjadi, menandakan tidak adanya reaksi antara ZnSO4 dengan Cu. Begitu juga tidak ada zat yang berupa reduktor maupun oksidator, karena tadi tidak terjadi reaksi. Dan ini juga bukan merupakan redox, karena bisa dijelaskan sesuai dengan prinsip dari Dirac-Volta, bahwa logam-logam di sebelah kanan itu merupakan oksidator kuat, sedangkan logam-logam yang berada di sebelah kiri merupakan reduktor kuat. Sehingga yang dapat mereduksi adalah logam-logam yang berada di deret kiri. Nah kan Cu itu berada di kanan Zn, sehingga Cu tidak dapat mereduksi Zn. Harusnya Cu lah yang tereduksi. Nah kemudian di reaksi yang kedua, yaitu CuSO4 ditambah Zn, di sini terjadi perubahan, di mana tadinya CuSO4 itu berwarna larutan berwarna biru, ya warna biru, kemudian berubah menjadi bening. Dan untuk Zn-nya, tadinya endapan berwarna silver, setelah dicampurkan berubah menjadi kehitaman. Nah, itu kan terbentuk 2 produk, maka ini termasuk reaksi disformasi, yaitu merupakan bagian dari reaksi redoks yang mengalami reduksi dan oksidasi sekaligus pembentukan 2 produk. Pada reaksi ini juga mengalami ada zat yang mengalami reduksi maupun oksidasi, atau ada reduktor dan oksidator. Zat yang mengalami oksidator adalah Zn, karena zat yang mengalami oksidasi adalah Zn karena Zn ini mengalami kenaikan bilox dari 0 menjadi 2, sedangkan untuk Cu itu direduksi sehingga Cu itu mengalami reduksi, mengalami penurunan bilox dari 2 menjadi 0. Reaksi ini termasuk redoks spontan. Kemudian di percobaan kedua ada PbNO32 dan Fe, ada juga ZnNO32 dan Fe, dan NaNO3 ditambah Fe. Untuk reaksi yang pertama, ini terjadi reaksi ditandai adanya perubahan, yaitu tadinya larutan tidak berwarna atau bening menjadi larutan keruh. Nah, larutan keruh ini juga kemungkinan berasal dari terbentuknya endapan Pb setelah adanya produk reaksi dari PbNO32 dan Fe, dan pada reaksi ini juga terdapat zat yang berupa reduksi dan juga zat yang mengalami oksidasi. Zat yang mengalami oksidasi adalah Fe, karena Fe mengalami penaikan nilai bilox dari 0 menjadi 2, sedangkan untuk yang mengalami reduksi atau oksidatornya yaitu adalah Pb, karena mengalami penurunan bilangan oksidasi. Pada reaksi ini terjadi reaksi spontan karena Fe kan berada di sebelah kiri, sedangkan Pb berada di sebelah kanan, sehingga Fe dapat mereduksi logam Pb sehingga dapat mendesak ikatan Pb yang berikatan dengan NO32, sehingga terjadi redoks spontan. Sedangkan untuk yang ZnNO32 dan Fe ini tidak mengalami perubahan, tidak ada reaksi karena bisa dijelaskan tidak sesuai dengan prinsip atau konsep dari Dirac-Volta.
Zn, Fe itu berada di sebelah kanan Zn sehingga Fe tidak dapat mereduksi Zn. Begitu juga dengan yang NaNO3 dan ditambah Fe, ini tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami reaksi. Alasannya sama seperti yang di reaksi kedua, yaitu tidak mengalami atau tidak sesuai dengan prinsip dari deret Volta. Untuk percobaan yang ketiga, H2O2 ditambah MnO2 ini mengalami perubahan, yaitu menjadi larutannya berwarna putih dan ada gas. Larutan menjadi putih ini mungkin disebabkan karena terbentuknya MnO berupa endapan dan juga ada gas mungkin dari O2 berupa gas. Untuk reduktornya dan oksidator, di sini reduktornya atau zat yang mengalami oksidasi adalah O2 karena mengalami penaikan bilangan oksidasi dari -1 menjadi 0, sedangkan untuk yang mengalami reduksi itu adalah Mn dari +4 menjadi +2 karena mengalami penurunan bilox tadi. Dan untuk reaksi ini mengalami reaksi redoks karena ditemukannya oksidator dan reduktor. Untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Afik. Kepada Afik, dipersilakan. Baik, Bias, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang percobaan keempat dan percobaan kelima. Yang disaksikan di layar ini merupakan teori ya. Sekarang. Jadi percobaan keempat yaitu hidrogen peroksida ditambah H2SO4, asam sulfat, ditambah juga dengan kalium iodida dan akhirnya diberi reaksi Kanji. Itu akan menghasilkan, kalau misalnya dalam reaksinya, itu menghasilkan I2 dan kalium sulfat beserta air. Begitu. Dan kita akan melihat warna ungu kehitaman pada larutan seharusnya. Dan dalam reaksi tersebut juga terjadi reaksi oksidasi dan reduksi. Yang terjadi adalah ketika oksigen dari hidrogen peroksida ini menjadi air, oksigen di sini itu berbilox -1, kemudian ketika menjadi air dia berbilox -2. Nah, itu yang terjadi adalah reduksi ya, atau kita bisa sebut oksidator. Kemudian pada Ki, kalium iodida, di sana berbilox -1, kemudian di hasil reaksi akan menjadi I2, biloxnya 0. Nah, itu yang terjadi berarti oksidasi atau reduktor. Terus bagaimana dengan yang kita lihat di video? Di video tidak terjadi yang namanya larutan menjadi ungu kehitaman setelah ditambahkan reaksi Kanji. Nah, itu akan saya jelaskan setelah saya menjelaskan percobaan kelima, oke? Percobaan kelima yaitu ferat 3 klorida atau besi 3 klorida ditambahkan dengan asam sulfat, kemudian kalium iodida, kemudian dipanaskan sebentar, kemudian diberi reaksi Kanji. Reaksi pun terjadi, gitu kan? Terlihat hasilnya larutan berubah menjadi berwarna sedikit kecoklatan dan violet. Jadi dari amilum atau reaksi Kanji ini berhasil bercampur dengan I2. Itu menunjukkan bahwa reaksi berhasil terjadi. Apa yang terjadi? Jadi hasil dari reaksi tersebut adalah I2 beserta K2SO4 beserta HCl dan ferat 2 klorida. Terdapat reaksi oksidasi dan reduksi, yaitu oksidasi terjadi pada seperti sebelumnya, Ki dengan I berbilox -1 menjadi I2 itu berbilox 0 sehingga dia mengalami atau bisa disebut sebagai oksidasi atau reduktor, dan Fe besi 3 klorida bereaksi dan menghasilkan besi 2 klorida. Itu menunjukkan bahwa besi tersebut mengalami reduksi yang semula berbilox 3+ menjadi 2+ seperti itu. Dan setelah diberi reaksi Kanji, warna pun berubah. Itu menunjukkan bahwa reaksi tersebut benar-benar terjadi begitu. Nah, terus bagaimana dengan percobaan keempat? Kenapa tidak terjadi perubahan warna seperti yang disebutkan dalam teori akan menjadi ungu kehitaman ya, yaitu warna violet ya. Jadi setelah dibaca dari berbagai literatur, yang terjadi adalah menurut UNAS dalam bukunya Analisa Kimia Farmasi Kuantitatif,
di halaman 122 sampai 123 dia menuliskan bahwa penambahan amilum itu harus pada saat mendekati titik akhir titrasi. Nah, kenapa? Agar amilum tidak membungkus iodin. Efeknya apa? Efeknya menyebabkan sukar lepas kembali dan menyebabkan warna birunya sukar hilang. Makanya kita tidak melihat warna violet dari hasil reaksi karena penambahan amilum atau reaksi Kanji ini kepada larutan itu berlangsung sangat cepat. Bisa kita lihat videonya sangat cepat, oke? Makanya pada larutan itu hanya berwarna kuning dari kalium iodida itu sendiri, seperti itu. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari percobaannya, boleh dilanjutkan oleh MC. Terima kasih. Yang kedua adalah pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan dari mahasiswa, silakan. Yo, silakan. 2 pertanyaan aja. Setelah ini lanjut lagi di kelompok 1 ya. Tadi masih ada beberapa pertanyaan yang tertunda. Bukan beberapa, cuma 1 tadi. Apa tidak ada sama sekali? Pada matiin kamera, pada tidur ya. Iya, ibadah, tidur, puasa. Tapi nggak sekarang. Oke, silakan 1 aja. Banyak sekali kan tadi reaksinya. Banyak juga yang sebenarnya reaksinya itu tidak sama dengan teori. Ada beberapa reagen yang memang di teorinya warnanya apa, ketika dilakukan di video tersebut, di demonstrasinya, warnanya beda. Ada juga yang harusnya terjadi reaksi, tapi di situ reaksinya tipis banget kelihatannya. Oke, silakan. Oke, mungkin dari saya aja kalau gitu. Reaksi antara iodin dan kanji itu seperti apa sih? Itu saja. Setelah ini lanjut dari kelompok 1 di jawaban pertanyaan yang pertama tadi. Silakan kelompok 1. Iya ya. Nur Dewi itu putus-putus. Oke, ganti ke kelompok 1 saja.
Ini nggak ada yang mau jawab nih. Iya Pak, mungkin bisa oh iya, Kak. Di hasil. Nah, ini untuk perhitungannya Pak, untuk Na2S2O3 atau natrium sulfat molesnya itu dihitung dari misalkan 50 mili H2O itu di 50 mili natrium tiosulfat itu dicampurkan dengan 0 mili H2O. Itu jadi pakai rumus yang rumus pengenceran Pak, V1 kali M1 sama dengan V2 kali M2. Misalkan di beker 1 itu berarti 50 dikali 0,15 sama dengan 50 dikali M2, terus habis itu M2 sama dengan hasilnya dari tadi itu 7,5 dibagi 50. M2-nya itu sama dengan 0,15. Begitu juga di beker 2. Untuk beker 2 berarti V1-nya 40 dikali 0,15 moles di Na2SO2S2O3. Kemudian V2-nya volumenya itu 40 ditambah 10 karena 10-nya itu si H2O ini. Kemudian dikali M2. Nah, M2 sama dengan didapat 0,12. Gitu, Pak. Bisa diterima ya. Jadi untuk konsentrasi yang ada di kolom keempat itu merupakan pengenceran, hasil pengenceran. Ya pakainya N1V1 seperti itu. Ini saya tanyakan karena ada beberapa kelompok di kelas lain sih, bukan di kelas ini. Dia mencantumkan konsentrasi di kolom keduanya ini sebagai 15 molar. Kalau dicantumkan 15 molar kan jauh banget itu. Nggak ada kan yang di kelas ini seperti itu. Kalau saya rasa sih nggak ada. Dia yang benar ini ya 0,15. Dan dia karena memang faktor pengenceran menggunakan N1V1 tadi. Seperti itu. Itu untuk yang percobaan 1. Intinya di percobaan 1 itu kan kita ingin mengetahui pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Hanya konsentrasi. Tidak ada tentang suhu, tidak ada yang lain. Makanya tadi waktu di PPT-nya itu saya lihat ada tentang faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang lain kan. Di sini saya cek dulu di kesimpulan. Nah, di kesimpulan di situ kamu memunculkan variabel yang tidak dibahas sama sekali. Ada permukaan zat, luas permukaan zat, suhu, katalis. Nah, kalau membuat laporan praktikum, ketika memang dia tidak dibahas di dalam laporan praktikum tersebut, tidak dibahas di praktikumnya, jangan dicantumkan di kesimpulan. Yang ada, yang kamu tuliskan di sini, di bagian kesimpulan 3 itu hanya sekedar informasi umum aja, nggak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan yang dilakukan. Itu sih, dan ini berlaku juga untuk praktikum selanjutnya, kan masih banyak lagi itu. Semester ini juga masih belum selesai, semester depan juga akan lebih banyak lagi. Mungkin itu komentar saya tentang presentasi dari kelompok 1. Sisanya sih dari tampilan, dari penulisan, saya rasa sudah bagus. Lanjut lagi sekarang di kelompok kedua tentang KLT. Tadi ada 2 pertanyaan ya, ada pertanyaan dari Ilmah dan juga dari Dias. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ilmah. Pertanyaannya, faktor apa yang mempengaruhi cepat lambatnya gerak pemisahan dalam kromatografi kertas itu? Jawabannya, faktor yang mempengaruhi itu perbandingan tiap isopropanol dengan H2O-nya. Jadi semakin banyak H2O-nya, maka semakin besar gerak pemisahannya, karena
sama-sama polar. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Sapa. Oke, pertanyaan berikutnya dari Hidyas itu. Ya Pak, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Dias ya. Jadi kan mengenai apa pengaruh RF kalau misalnya kepolarannya itu sama dengan LUN. Kan kalau RF itu kan faktor retensi ya. Jadi jarak tempuh suatu zat itu terhadap pelarut. Kalau misalnya pelarutnya itu makin polar, biasanya itu kan nanti komponen-komponen itu, pemisahan komponen-komponennya itu kan akan bergerak mengikuti apa namanya gerakan dari LUN-nya kan, karena kan dia kan polar. Jadi bisa terserap ke fase diamnya kertasnya seperti itu. Kalau misalnya nilai RF-nya itu 0, ini sebagai apa sih namanya contoh, kalau misalnya RF-nya itu 0, maka pelarutnya itu tuh dia tuh tidak polar karena si larutan itu tuh tidak bergerak gitu. Jadi LUN-nya itu tidak bergerak ke fase diamnya. Tapi kalau misalnya RF-nya itu sama dengan 1, artinya itu larutannya itu tidak mempunyai afinitas terhadap fase diam dan bergerak sesuai dengan gerakan pelarut sehingga garis ujung. Kalau misalnya kepolarannya itu hampir sama dengan LUN, bisa jadi bahwa kalau kepolaran itu juga bisa sama dengan fase diamnya atau kertasnya gitu kan. Semakin dia menyerap, kayak semakin naik kan itunya apa namanya komponen pemisahan komponennya itu, ada yang pendek dan juga ada yang panjang, dan itu mempengaruhi nilai faktor retensi tersebut. Seperti itu. Apakah dapat diterima jawabannya? Bagaimana? Iya, Nov. Makasih, Nov ya. Ya, terima kasih. Oke, dua pertanyaan itu ya. Mungkin mau saya tambahkan lagi. Kan kebetulan di teori belum dapat ya. Teorinya itu kemungkinan nanti di analitik ataupun di cara-cara pemisahan. Di sini, intinya ketika kita belajar mengenai kromatografi, jenis kromatografi itu banyak banget. Yang jelas, kromatografi itu prinsip kerjanya selalu memisahkan komponen zat, komponen sampel, berdasarkan perbedaan distribusinya di fase diam dan fase gerak. Ada dua fase, ada fase gerak, ada fase diam. Fase diamnya di sini kebetulan ada kertas. Fase geraknya merupakan si LUN. Nah, kalau sifat dari sampel itu mendekati sifat kertas, kepolarannya dia akan terikat oleh kertas. Terangkat ke atasnya agak lama. Gitu. Kalau dia sifat kepolarannya mendekati LUN, dia akan keangkatnya cepat. Sinodanya akan keangkat lebih cepat. Efeknya, waktu yang dibutuhkan itu akan lebih singkat. Gitu ya. Jadi itu tidak sifatnya tidak mutlak kalau polar dia larinya cepat, enggak, tapi bergantung dia lebih terikatnya ke siapa. Kalau lebih terikat ke fase diam, dia lambat. Kalau lebih ke bawah oleh si fase gerak, dia cepat. Nah, pemisahan yang bagus itu bukan pemisahan cepat-cepatan naik ke atas. Tapi pemisahan yang bagus itu ketika spot yang didapatkan itu ada banyak dan juga spot-spotnya ini punya jarak. RF-nya beda-beda. Itu yang bagus, itu yang diinginkan. Bukan cepat-cepatan lari ke garis finish. Karena percuma juga kalau cepat lari ke garis finish tapi nggak kepisah. Itu pemisahannya gagal juga dibilang. Begitu ya. Nanti akan kalian ketemu kromatografi banyak banget. Yang sejenis sama kromatografi kertas ini ada namanya kromatografi lapis tipis. Itu bukan pakai kertas, tapi pakai plat aluminium, di atasnya ada silika. Kemudian ada lagi kromatografi kolom. Kalau pakai instrumen nanti ketemu GC, ketemu HPLC, dan masih banyak lagi. Jadi masih panjang pembahasan mengenai kromatografi. Jelas sifat utamanya atau tujuan utamanya adalah memisahkan. Seperti itu. Mungkin itu tambahan dari saya mengenai penjelasan di pertanyaan kelompok 2. Kalau memang sudah dijawab, kita lanjut lagi ke kelompok ketiga ya, mengenai apa tadi itu? Pertanyaan dari Ilham. Silakan kelompok 3. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ilham. Pertanyaannya yaitu, adakah
karakteristik yang digunakan agar pelarutnya itu sesuai dengan zat terlarutnya. Nah, yaitu karakteristiknya seperti like dissolved like, yang dimana karena antara zat terlarut naftalen sama pelarut benzena ini memiliki struktur dengan ikatan kovalen nonpolar, yang dimana gaya tarik-menariknya itu rendah. Baik, itu saja jawaban dari saya mengenai pertanyaan Ilham. Bagaimana? Gimana, Ilham? Iya, terjawab Pak. Soalnya tadi di pembahasan belum dikuatin aja sih adanya senyawa nonpolar gitu tadi. Ya, terima kasih Ilma. Oke, jadi intinya untuk masalah pelarutan dan pencampuran buah-buah zat, itu kita selalu pakai prinsip like dissolve like. Like dissolve like itu tidak terbatas pada kepolaran saja. Jadi yang like dissolve like yang sama itu apa? Yang sama adalah interaksi antar molekulnya. Karena kalau kita ngomongin kepolaran akan terbatas pada senyawa polar ataupun non-polar gitu saja. Padahal kan ada senyawa-senyawa di luar itu. Ionik itu kan juga bukan polar kalau dibilangnya ionik. Tapi karena interaksi antar molekulnya itu sejenis, sama-sama punya kutub, sama-sama punya muatan, itu bisa saling bercampur seperti itu. Nah, untuk kasus tadi, naftalen dan benzen, itu keduanya memiliki interaksi yang sifatnya non-polar tadi. Nah, interaksi zat-zat non-polar itu kan ada kayak van der Waals, gitu-gitu ya. Kesamaan interaksi ini yang menyebabkan dia saling bercampur, seperti itu. Makin dia sama, makin dia mirip, kelarutannya juga akan makin besar. Gitu. Selanjutnya, kalau memang sudah terjawab di kelompok 3, lanjut lagi ke kelompok 4, silakan. Baik, untuk reaksi dari apa? Bagaimana reaksi dari iodin dengan kanji gitu? Mungkin jawabannya belum terlalu lengkap gitu ya. Jadi si iodin ini I2 ketika bertemu dengan kanji, iodin ini akan menjadi struktur ion kembali menjadi 2 imin. Begitu simpelnya. Kamu belum cari di internet yang bisa di-share screen seperti apa untuk Saya cari tapi dapatnya yang ini. Vitamin C. Oke. Ada sebenarnya. Coba nanti kalian cari. Kalian tampilkan saja di grup WA reaksi yang benar seperti apa. Jelas, kenapa saya tanyakan? Karena tadi itu benar kamu bilang vitamin C. Banyak yang mencantumkan reaksi antara iodin dan juga amilum menggunakan reaksi iodin dan vitamin C di laporan. Banyak yang mencantumkan itu, padahal bukan itu. Reaksinya itu ada sendiri. Jadi, dia tugasnya kelompok lah, nanti kamu cari reaksinya seperti apa, kamu taruh aja di grup WA nanti yang benar seperti apa. Mungkin itu dari pertemuan kita review mengenai praktikum 1-4. Dan minggu depan kita jadwalkan untuk UTS. Seperti biasa, UTS-nya saya minta untuk koordinasi di kelas 1 dan C1. Kita barengan nanti di situ, entah kita ambil waktunya apa, waktu sahur juga boleh. Sahur juga masih melek. Kalau mau, kalau nggak mau ya udah, waktu buka puasa juga boleh. Lapar-lapar ngerjain soal. Saya mah tinggal makan aja, kalian yang kerja. Yang jelas dikoordinasikan dengan kelompok, dengan kelas B1 dan C1 gitu ya. Mungkin itu. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan nanti tanyakan aja di grup. Akan saya jawab sebisa saya. Kalau memang bisa saya jawab. Kalau memang enggak ya kita diskusikan bareng-bareng. Dan persiapan untuk UTS ya. UTS-nya ini sebenarnya kan gampang aja. Dari praktikum itu nggak terlalu banyak. Datanya juga itu sudah pernah dibahas. Apalagi yang praktikum pertama tuh tentang kinetika itu kan udah banyak banget pembahasannya di teori sudah. Kemudian sempat juga kita bahas juga di waktu teori, waktu ada sisa kita bahas juga itu panjang lebar. Dan itu silahkan diinformasikan ke saya nanti kapan-kapannya. Kita ketemu lagi minggu depan.
Minggu depan berarti hari Senin. Hari Senin masih ada pertemuan nggak ya? Minggu depan itu jadwalnya UTS ya untuk teori juga. Hari Jumat. Oke. Kalau hari Jumat UTS, Seninnya sih enaknya dikosongin saja untuk belajar untuk yang lain sebagainya. Itu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sehat-sehat semuanya dan semoga lancar puasanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat. Terima kasih, Pak.